Program Sekolah Lapang Iklim, SLI, kopi resmi diluncurkan di Larenz Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Rabu, 29 April 2026. Peluncuran program ini dilatar belakangi masih terbatasnya kemampuan petani dalam memenuhi standar mutu kopi yang dipersyaratkan Bayer Internasional. Padahal, permintaan kopi Robusta asal Pekalongan, khususnya dari pasar Eropa, terus meningkat. Dari target permintaan mencapai 30 kontainer, hingga kini baru terrealisasi 4 kontainer. Kepala KPWBI Tegal Bimala menyampaikan, bahwa penguatan sektor kopi merupakan bagian dari kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan. Melalui program ini, BI tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga kualitas, kelembagaan, serta akses pembiayaan dan pasar. Sekolah Lapang Iklim Kopi ini dirancang sebagai program pembelajaran terpadu dari hulu hingga hilir. Harapannya, petani mampu menghasilkan kopi berkualitas sesuai standar ekspor dan memiliki daya saing di pasar global, kata Kepala KPWBI Tegal Bimala kepada tribunjateng.com. Program SLI Kopi akan dilaksanakan secara bertahap dengan materi yang komprehensif. Pada sesi awal, peserta akan mendapatkan literasi iklim dasar dari BMKG, termasuk pemahaman fenomena El Nino dan La Nina serta pemanfaatan informasi cuaca dalam menentukan pola tanam. Selanjutnya, petani akan dibekali teknik budidaya di tingkat hulu, seperti penggunaan bibit unggul, pengaturan jarak tanam, hingga pengendalian hama dan penyakit. Pada tahap hilir, pelatihan difokuskan pada peningkatan kualitas pasca panen, mulai dari proses pengeringan, sortasi, hingga pengujian cita rasa kopi, ucapnya. Tak hanya itu, peserta juga akan mendapatkan pemahaman terkait akses pembiayaan dan perlindungan usaha melalui asuransi, serta strategi memenuhi standar mutu ekspor dan peluang pasar global. Namun, tantangan perubahan iklim masih menjadi faktor utama yang memengaruhi produktivitas dan kualitas kopi. Tentunya bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang pertama identifikasi dulu, identifikasi lahan yang bagus untuk kopi dan kemudian bibitnya yang bagus. Dan tadi sudah disampaikan Pak Bupati, bagaimana kemudian yang melaksanakan, jadi SDM-nya, kemudian juga sarana prasarananya juga. Nah, ini yang kami sebetulnya tadi sampaikan, kami berharap tercipta satu ekosistem yang kemudian saling membackup di situ. Contoh misalnya ketika tadi ada permasalahan di petani yang di hulunya, gimana nanti kita meningkatkan nilai tambah gitu ya, dengan adanya roasting dan kemudian nanti jualnya juga harus yang sudah diolah kemudian sudah dijadikan bubuk gitu. Nah ini kenapa enggak kemudian berbarengan dengan yang sudah petani yang mulai mapan tadi, yang lubuk kopi ini. Dan begitu juga dengan pemasarannya. Lubuk kopi ini sudah mendapatkan pemesanan dari luar negeri, salah satunya Yunani, dan juga tadi yang dari Basmalah itu sekitar 250.000 sase. Nah ini yang kemudian nanti bisa dipenuhi dari petani sekitar dan kemudian dilakukan standarisasi. Ini sangat penting standarisasi ini dan diolah bersama dan kemudian dijual. Artinya ini menjadi win-win solution lah untuk semua petani. Nah kami akan mendampingi di setiap prosesnya tadi dan tentunya bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menciptakan keberlangsungan tadi yang Pak Bupati tadi sampaikan, keberlangsungan baik di SDN maupun di sisi produksi. Terima kasih Bu.